Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Indo Smart Home akan kembali unboxing untuk sebuah perangkat sound system yang akan kami gunakan untuk di masjid, yaitu sebuah alat yang fungsinya untuk memberikan batasan supaya pada saat ada sinyal-sinyal yang masuk, amplifier itu mendapatkan sinyal yang tetap stabil di nilai yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya ada lonjakan sinyal masuk, tetap nanti akan dikompres sehingga sinyalnya gainnya akan diturunkan, penguatannya akan diturunkan, volumenya akan diturunkan, volume input, dan sehingga keluarannya ampli akan menjadi stabil. Akibatnya dengan batasan seperti ini, limiter, kita sebut dengan kita sebut dengan kompresor limiter. Jadi selain mengkompres juga membatasi, sesuai dengan namanya kompresor, itu menekan, limiter Nah, sesuai dengan namanya, kompresor dan limiter itu pada akhirnya membuat perangkat sound system kita menjadi awet. Semisal speaker yang di atas, ketika speaker di atas menerima sinyal yang sangat besar, amplitudo yang sangat tinggi, itu mengakibatkan speaker toa itu akan menjadi mudah putus. Nah, demikian juga amplifier, ketika mendapatkan sinyal yang besar, dia akan juga mendapatkan risiko yang lebih besar, yaitu akan mudah rusak. Oleh karenanya, keberadaan limiter ini sangat diperlukan untuk operasional sound system masjid. Selain untuk membatasi itu tadi, juga alat ini berfungsi untuk membuat mic itu lebih sensitif. Kenapa demikian? Karena ketika ada sinyal yang sifatnya rendah, jadi ketika mic ini dekat dengan mulut, itu sinyalnya besar. Kalau terlalu besar dibatasi, tapi ketika mic itu terlalu jauh, suara kita menjadi lembut, terlalu lemah, amplitudenya terlalu kecil, sama limiter kompresor ini, suara kita akan diperbesar, sehingga dengan jarak yang relatif beda-beda, outputnya akan relatif stabil dengan amplitudo yang dengan volume. Kalau amplitudo itu gelombangnya itu relatif sama, sehingga lebih stabil. Suara dekat, suara rada jauh, itu suara akan relatif lebih stabil. Dalam artian, kalau dekat dikompres, diturunkan, terlalu besar diturunkan, kalau terlalu kecil juga dikuatkan. Itulah alat yang kita perlukan untuk operasional masjid kita. Selain itu juga alat ini bisa menghilangkan humming atau dengung di dalam perangkat elektronik, perangkat masjid kita. Biasanya kalau di masjid ada suara di speakernya yang atau humming atau istilahnya mendengung, itu ada yang dipotong, dibatasin juga. Jadi untuk frekuensi, untuk amplitudo yang relatif kecil tadi, itu alat ini bisa juga berfungsi untuk mengeblok. Jadi pada saat amplitudo tertentu gitu, paling kecil, alat kita belum buka. Jadi akan buka ketika amplitudonya cukup. Jadi seolah-olah gate-nya atau pintu dari perangkat preamp mic menuju amplifier itu akan dibuka ketika
sinyal yang kita berikan cukup sesuai dengan pengaturan kita. Jadi kalau desis gitu, itu bisa kita hilangkan. Jadi untuk sinyal kecil hilang, atau humming, kita hilangkan juga. Kemudian juga alat ini tentunya sangat mengurangi adanya feedback yang mencuit ya. Akibat outputnya dari speaker masuk ke mic lagi lalu berputar terus looping. Nah, itu juga bisa terkurangi dengan perangkat ini. Baik, kita ikuti unboxing kali ini. Kita buka, alat ini benar-benar dari posisi, dari kondisi saya terima seperti ini. Jadi saya pesan di Tokopedia tadi pagi. Saya sebenarnya nggak nyangka kalau secepat ini layanannya. Jadi alhamdulillah layanannya cukup bagus, cukup recommended. Jadi sangat saya rekomendasikan belanja di toko ini. Nah, cuma ini nanti saya cantumkan linknya di channel kita ya. Ini saya buka seperti ini. Nah, saat ini saya belum sampai ke tahap mencoba, namun hanya sebatas unboxing. Apa saja perangkat yang kita dapat. Jadi sudah saya buka, ini dua-duanya sudah terbuka seperti ini. Kita lihat. Oh, saya beli di Dunia Musik Tambora, Jakarta Barat. Kota Administrasi Jakarta Barat. Perangkat produknya namanya DBX 166XL. Kompresor limiter 1 PC grade A. Oke. Kalau kita perhatikan, ini ada sedikit banyak ini, mungkin dari di saat di jalan seperti ini. Saya rasa nggak apa-apa, ini sampai ini insya Allah cukup bagus. Lain-lain tidak ada gejala tadi jatuh, nggak ada. Mungkin hanya kepencet sedikit, akibatnya ini banyak sedikit. Kalau kita perhatikan, di sini dilengkapi dengan apa ini? Kita lihat ya, kita bukain dulu. Yang ini diletakkan di bagian paling luar. Sepertinya ini adalah bahasanya bahasa tidak terbaca oleh saya. Nggak terbaca. Hanya gambar, rata-rata kayak ini huruf kanji atau apa ini ya, saya nggak paham. Sepertinya ini semacam kartu garansi. Oke ya, kita lanjut dengan membuka perangkatnya. Kita bisa membuka perangkat ini di sini. Nah, kondisinya rapi, hanya ini ada pecah, saya rasa nggak apa-apa. Ini
juga ada. Ini stereofoamnya. Kalau yang perangkatnya insya Allah aman. Kita lihat. Alatnya berat, walaupun kecil berat. Ini alatnya seperti ini. Perlengkapannya itu ada kabel power. Kabel power ini seperti kabel yang digunakan di PC, di komputer. Seperti ini. Terus sana ini zoomnya. Ini cukup banyak berada di pasaran. Kemudian perlengkapan yang lain adalah professional product, DBX professional product, model 166 XL, kompresor gate. Ini buku panduannya. Buku panduannya dalam bahasa Inggris. Ini bisa kita pahami insya Allah dengan nanti kita pelajari satu demi satu. Yang jelas ini buku panduan. Berikut tata caranya mengeset. Ya. Kemudian yang lain di sini ada ada product registration card untuk pos. Nah, ini nanti kita bisa registrasi sehingga nama kita tercantum di pusat produksi pabriknya ini. Nah, ini nanti kita bisa online juga bisa. Oke, saya rasa ini kaitannya sama garansi ya, ini ya. Kita tutup. Nah, langsung ke produknya langsung ya. Saya buka. Ini, walaupun ini kaca patah ini, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Ini juga, ini juga patah. Bukan apa-apa. Kita lihat perangkatnya mulus sekali. Tadi di dalam pemesanan saya sudah minta agar sebelum dikirim dicek ulang ke pihak toko, dan sepertinya juga sudah dilakukan. Tadi kita baca juga ini jadi perangkatnya seperti ini bentuknya. Sangat-sangat bagus secara fisik, penampilannya fisik. Saya belum sampai melakukan ini hal yang bagus. Ini kalau kita lihat di sini ada colokan seperti ini ada tombolnya seperti ini. Baru kali ini saya melihat colokan untuk mic. Jadi itu nanti outputnya ini ada dua, sekilas saja ya. Ini nanti akan kita perhatikan di sini ada dua bagian. Ini yang satu, ini satunya lagi. Secara fungsi ini nanti sama. Ini dengan ini sama. Jadi seolah-olah ini ada dua alat. Jadi untuk satu input, satu output, satu input, satu output. Nah, kebetulan ampli kami yang di masjid juga seperti ini. Ampli bagian bawah ruangan, dalam ruangan masjid itu menggunakan satu ampli tersendiri. Kemudian ampli atas speaker untuk toa yang di menara itu menggunakan satu ampli. Oleh karenanya ini pas sekali. Jadi satu ini inputnya ini masuk dari mixer, nanti mixer masuk ke sini, baru masuk ke ampli bawah. Mixer L ya, ini tadi yang L. Kemudian yang R-nya juga dari mixer R masuk ke sini, keluarnya ke ampli atas. Itu secara fisik sangat kokoh dan sangat bagus. Saya belum coba, perlu saya uji coba power on saja ya.
kita hidupkan, hanya kita hidupkan saja. Ini power on-nya mana nih? Tombol powernya. Sebelum mencoba memberikan tegangan, harus dipastikan tegangannya sesuai dengan listrik kita, karena ini tadi dibuat di Cina. Saya belum tahu persis apakah tegangannya sudah sesuai dengan tegangan kita, yaitu 220. Kita lihat di sini. Ini harus kita perhatikan dulu, minimal sebelum mencolokkan ke listrik kita harus tahu tegangannya berapa. 230, 50 atau 60 Hz, 15 watt. Nah, cocok 230. Kalau kita kan 220 ya, artinya sama. Kalau misalnya suatu saat kita beli perangkat lalu tertulis di sini 110, 110, kalau kita colokkan langsung ke 220 tentunya akan terbakar. Tapi ini maksimalnya 230. Ini sebuah perangkat yang bisa kita colokkan di jaringan listrik kita. Kita coba dulu. Ini kita pasang. Saya mendekat ke colokan stop kontak ini ya. Saya tumpangkan di sebuah kardus. Jadi kabel power sudah saya pasang. Saya ingin mencoba langsung mencolokkan ke stop kontak. Secara fungsi ini berfungsi semuanya menyala. Jadi tombol ini sepertinya perangkat ini sepertinya tidak dilengkapi dengan tombol power. Jadi yang mengikut dengan atau sound system kita. Sound system kita biasanya sudah terkendali, kapan on, kapan off. Perangkat ini sudah mengikutinya. Oke, sepintas alat sudah bekerja dengan baik. Artinya dalam artian alat nyala semua ya. Nanti saya lebih jauh akan buatkan lagi satu video untuk bagaimana untuk menguraikan bagaimana cara mengoperasikan kompresor limiter ini. Kalau kita perhatikan di sini namanya ini 166 XL kompresor limiter kit. Baiklah para pemirsa, demikian kegiatan unboxing yang saya lakukan untuk sebuah perangkat sound system 166 XL kompresor limiter atau gate. Singkat, semoga bermanfaat, dan esok insya Allah saya akan buatkan satu video lagi untuk memberikan gambaran bagaimana kita menjalankan, mengoperasikan alat ini tadi untuk diimplementasikan di perangkat elektronik masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.